Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 13 itu tentang WLAN configuration. Uh, Pada modul 13.1.2 ini adalah the wireless router. These router are sometimes called an integer router because they typically include a switch for wired client, a port for an internet connection, and wireless component for a wireless client access. Jadi router ini um, kadang biasanya disebut sebagai router terintegrasi karena menyertakan switch untuk klien kabel. Jadi port untuk koneksi internet dan komponen kabel untuk akses klien wireless. Jadi seperti pada gambar di bawah ini, yaitu adalah perangkat Cisco Meraki MX64W. Pada gambar ini adalah menunjukkan topologi menggambarkan koneksi fisik laptop berkabel ke router wireless yang kemudian terhubung ke kabel atau modem DSL, broadband modem, untuk konektivitas ke internet. Jadi router wireless ini biasanya menyediakan keamanan WLAN, layanan DHCP. Jadi untuk node-nya itu cable or DSL modem configuration is usually done by the service provider representative either on-site or remotely work talk with you and the phone. Konfigurasi modem kabel atau DSL ini biasanya dilakukan oleh perwakilan penyediaan layanan baik di tempat maupun dari jarak jauh melalui panduan dengan di telepon. Selanjutnya di modul 13.13 ini adalah login to the wireless router. Jadi to again access to the wireless router configuration UA, open a web browser. In the address file, enter the default IP address for your wireless router. The default IP address can be found in the documentation that came with the wireless router or you can search in the internet. Itu yang artinya untuk mendapatkan akses ke GWE konfigurasi router wireless ini bukan peramanan web. Pada di bidang alamat IP, masukkan alamat IP default untuk wireless router. Nah, alamat IP default dapat ditemukan dalam dokumentasi disertakan dengan router dan kabel atau dapat mencari di internet. Berikut contoh gambar tersebut. Jadi di web browser ini untuk mencari URL-nya dia menggunakan IP. Setelah menggunakan IP, dia untuk mencari tersebut dia akan memunculkan output seperti authorization ini. Next di 13.1.4 ini ada basic network setup. Jadi pada mesin router setup ini mencakup langkah-langkah. Yang pertama ada login the router from a web server. Terus yang kedua di sini ada change the default administrative password. Nah, pada change the default administrative password ini kita dapat mengubah kata sandi masuk secara default. Yang ketiga di sini ada login with the new administrative password. Nah, pada langkah ketiga di sini ketika setelah menyimpan kata sandi baru, jadi router wireless ini akan meminta autorisasi lagi seperti
pada gambar di bawah ini, yang mana ada masukkan username dan kata sandi. Selanjutnya di sini langkah keempat ada change the default DHCP IP versi 4 address. Pada langkah keempat ini yaitu yang dimana adalah praktik terbaik untuk menggunakan pengalamatan IP versi 4 pribadi di dalam jaringan tersebut. Jadi pada alamat IP versi 4 ini digunakan dalam contoh, tetapi biasanya bisa berupa alamat IP versi 4 pribadi apapun yang kita pilih. Selanjutnya langkah kelima yaitu renew the IP address. Pada renew the IP address ini adalah untuk mengeklik simpan. Jadi ketika akan kehilangan akses ke router wireless ini untuk sementara waktu, jadi kita bisa membuka jendela perintah dan perbarui alamat IP dengan perintah ipconfig new, ipconfig atau renew, seperti yang dilakukan pada di bawah ini ya. Selanjutnya langkah terakhir di sini ada login to the router with the new IP address. Pada langkah ke-6 ini adalah yang mana masukkan alamat IP router baru untuk mendapatkan kembali akses GUI. Jadi pada contoh gambar di bawah ini yaitu melanjutkan konfigurasi router untuk akses wireless. Selanjutnya di 13.1.5 ini adalah basic wireless setup. Jadi di basic wireless setup ini mencakup langkah-langkah juga, yaitu ada 6 step. Untuk number 1 itu ada view the WLAN default. Jadi pada langkah pertama itu ada wireless router provide wireless access to device using a default wireless network name and password. Jadi menyediakan akses wireless ke perangkat menggunakan nama, dan kata sandi ke jaringan wireless default. Selanjutnya untuk step 2 itu ada change the network mode atau ubah mode jaringan kan. Jadi pada langkah kedua ini adalah yang mana router cable. Today wireless router configuration for legacy or mixed mode most likely support 802.11a, 802.11n and 802.11ac NIC. Jadi router nirkabel ini yang dikonfigurasi untuk mode lama atau campuran kemungkinan besar untuk mendukung 802.11a dan 802.11n dan 802.11ac. Selanjutnya step 3 itu ada konfigurasi the SSID, yang mana konfigurasi SSID ini adalah assign an SSID to the VLAN of net it is used in the example for all 3 VLAN. The wireless router uncast its present by sending broadcast advertising with SSID. Jadi konfigurasi SSID ini adalah ditetapkan SSID ke WLAN. Jadi OfficeNet ini digunakan dalam contoh untuk ketiga WLAN. Jadi wireless router ini mengumumkan kehadirannya dengan mengirimkan siaran yang mengiklankannya SSID.
Next untuk step 4 itu ada konfigurasi the channel. Pada step 4 ini adalah device configuration with the same channel within the 2T4 host band may overlap and cause distortion, slowing down the wireless performance and potentially break network connection. Yang artinya itu adalah perangkat yang dikonfigurasi dengan saluran yang sama dalam 2.4 Hz dapat ditumpang tindih dan menyebabkan distorsi. Jadi untuk memperlambat kinerja kabel dan berpotensi merusak koneksi jaringan. Jadi pada gambar di bawah ini adalah dalam contoh gambar ini adalah router wireless ini dapat dikonfigurasi untuk menggunakan saluran 6 atau 2.437 Hz. Next di step 5 itu adalah konfigurasi the security mode. Jadi untuk step 5 ini adalah wireless router may have no WLAN security konfigurasi. Router wireless ini memungkinkan tidak memiliki keamanan WLAN yang dikonfigurasi. Jadi pada gambar di mana adalah WPA2 with advanced encryption standard AES encryption is currently the strong security mode. WPA2 ini dengan eksekusi advanced encryption standard AES ini adalah mode keamanan yang terkuat. Next pada step 6 ini adalah konfigurasi the passparse. Pada step 6 ini adalah WPA personal uses passparse to authenticate wireless client. WPA to personal is usually to use in a small office or home environment because it does not require an authentication server. Jadi pada step 6 ini adalah WPA2 personal menggunakan frasa kata sandi untuk mengautentikasi wireless client. Jadi WPA2 ini lebih mudah digunakan untuk di beberapa kecil atau kantor kecil atau lingkungan rumah karena tidak memerlukan server autentikasi. Jadi pada di gambar ini adalah menerapkan WPA Enterprise dan mengharuskan wireless client untuk mengautentikasi dengan nama pengguna dan kata sandi. Next di 13.1.6 ini adalah konfigurasi wireless mesh network. Jadi pada gambar di bawah ini adalah bahwa saluran yang dipilih adalah 1 dan 11 sehingga titik akses tidak mengganggu saluran 6. Jadi saluran 6 ini yang dikonfigurasi sebelumnya pada wireless router. Jadi setelah itu extending a WLAN in a small office or home has become increasingly easier. Manufacturers have made creating a wireless mesh network atau WiMi and sample truck smartphone apps. Selanjutnya untuk memperluas WLAN di kantor kecil atau rumah itu menjadi semakin mudah. Jadi produsen setelah pembuatan jaringan mesh kabel ini atau WMN menjadi sederhana melalui aplikasi ponsel. Selanjutnya di 13.7 ini adalah NAT for IP versi 4, IP versi 4. Jadi pada gambar di bawah ini adalah router wireless mencari halaman seperti halaman status yang ditujukan pada URL
kita akan menemukan informasi pengalamatan IP versi 4 yang digunakan router untuk mengirimkan data ke internet. Jadi bahwa alamat IP versi 4 ini adalah 209.165.201 dan .11 adalah jaringan yang berbeda dari alamat 10.10.10.1 yang ditetapkan ke antarmuka LAN router. Jadi semua perangkat di LAN router ini akan mendapatkan alamat yang ditetapkan dengan awalan 10.10.10. Jadi alamat versi 4.209.165.201.11 ini dapat dialihkan secara publik di internet. Jadi setiap alamat dengan 10 di oktet, pertama adalah alamat IP versi 4 pribadi dan tidak dapat dialihkan di internet. Jadi because router akan menggunakan proses yang disebut address translation atau NAT untuk mengubah alamat IP versi 4 publik menjadi alamat IP versi 4 yang dialihkan melalui internet. Jadi beberapa ISP menggunakan pengalamatan publik untuk terhubung ke perangkat pelanggan. However, pada akhirnya lalu lintas akan meninggalkan jaringan penyediaan dan dialihkan di internet untuk alamat IP perangkat yang dimana dicari di internet untuk apa alamat IP saya, dan jadi lakukan ini untuk perangkat lain di jaringan yang sama dan akan melihat bahwa mereka semua berbagai alamat IP publik yang sama. Jadi NAT ini adalah memungkinkan hal ini dengan melacak nomor port sumber untuk setiap mode yang dibuat oleh perangkat. Jika ISP ini mengaktifkan IP versi 6, kita akan melihat IP versi 6 unik untuk setiap perangkat. Jadi di 13.1.8 ini adalah langsung saja ke gambar sini ya. Adalah gambar tersebut adalah markup yang disederhanakan dari antarmuka QoS berdasarkan Netgear GUI. Biasanya akan menemukan pengaturan QoS di menu lanjutan. Jadi jika memiliki router nirkabel yang tersedia, jadi selidiki pengaturan QoS. Jadi terkadang ini mungkin ternyata di bawah karena kontur lebar pita atau yang serupa. Konsultasikan dokumentasi wireless router atau cari di internet untuk pengaturan QoS untuk merek dan model router tersebut. Selanjutnya di 13.1.9 ini adalah port forwarding. Wireless router typically block TCP and UDP port to prevent unauthorized access in and out of a LAN. However, there are situations when specific port must be opened so that certain programs and applications can communicate with device on different network. Pada wireless router ini biasanya memblokir port TCP dan UDP untuk mencegah akses tidak sah masuk dan keluar dari LAN. Namun ada situasi tersebut ketika port tertentu harus dibuka sehingga program dan aplikasi tertentu dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Jadi
aja. Jadi pada gambar di bawah ini adalah when the router receives a packet with the destination port of 18, the router forward the traffic to the server inside the network. That server web packs in the figure. Port forwarding is enabled port 80 and is associated with the web server at IP version 4 address pool 10.10.10.15. Jadi ketika router menerima paket dengan port tujuan 80, router meneruskan lalu lintas ke server di dalam jaringan yang melayani halaman web tersebut. Jadi pada gambar di bawah ini adalah penerusan port diaktifkan untuk port 80 dan dikaitkan dengan server web di alamat IP versi 4 10.10.10.50. Jadi pada pemicu port memungkinkan router untuk meneruskan data sementara melalui port masuk ke perangkat tertentu. Kita dapat menggunakan pemicu port untuk meneruskan data ke komputer hanya ketika rentang port yang ditentukan digunakan untuk permintaan keluar. Jadi misalnya sebuah video game mungkin menggunakan port 27.000 hingga 27.100 untuk terhubung dengan pemain lain. Jadi klien obrolan tersebut mungkin menggunakan port 56 untuk menghubungkan pemain yang sama sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Jadi dalam hal ini jika ada port untuk obrolan masuk pada port 56 diteruskan ke komputer yang sedang digunakan untuk memainkan permainan video dan mengobrol dengan teman. Nah, ketika permainan berakhir dan port dibicu tidak lagi dapat digunakan, jadi port 56 ini tidak diizinkan untuk mengirimkan lalu lintas jenis apapun di komputer ini. Di 13.2 ini adalah konfigurasi basic VLAN on the WLC. Sengaja di 13.2.2 yaitu ada WLC topologi yang mana the access point IP is a controller based IP as above opposite to an autonomous IP. Pada titik akses IP adalah berbasis pengontrol yang bertentangan dengan IP otonom. Selanjutnya berikut gambar topologi tersebut yang dimana AP adalah PoE yang berarti ditenagai melalui kabel internet yang terpasang pada switch. Biasanya dia sebelum mengkonfigurasikan dia membuat tabel alamatnya yaitu dengan judul device, interface, ada IP address dan subnet mask. Jadi di 13.2.3 ini adalah login to the WLC, yang mana configuring a wireless LAN controller atau WLC ini is not that much different from konfigurasi a wireless router. Jadi the big difference is that WLC control apps and provide more service and management capability, many of which are beyond the scope of this module. Yang artinya itu mengkonfigurasi pengontrol LAN atau WLC ini tidak jauh berbeda dengan mengkonfigurasi router wireless. Jadi perbedaan besarnya adalah bahwa WLC ini mengontrol AP dengan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen.
banyak di antaranya berada di luar cakupan modul tersebut. Jadi pada gambar di bawah ini adalah menunjukkan pengguna yang masuk ke WLAC dengan kredensial yang dikonfigurasi selama pengaturan awal. Selanjutnya pada halaman ringkasan ini adalah dashboard yang mana menyediakan gambaran singkat tentang jumlah jaringan kabel yang dikonfigurasi jadi titik akses AP ini terkait dan klien aktif. Kita juga dapat melihat jumlah titik akses dan klien jahat ya, klien jahat tersebut. Next di 13.2.4 ini adalah view app information. Jadi pada topologi ini adalah Cisco AirNode 18.181.5i. Jadi yang berarti kita dapat menggunakan baris perintah dengan serangkaian perintah AES yang sudah dikenal. Dalam contoh di bawah ini adalah melakukan ping pada gateway default, melakukan ping pada WLAC untuk memverifikasi antar muka. Dia melakukan ping tersebut, ping lalu IP-nya berapa. Dia akan melakukan output dan ping lagi IP yang berbeda melakukan output untuk mengecek apakah semua ping tersebut berhasil menggunakan show interface wired 0. Dia akan mengeluarkan output pada topologi di bawah ini. Ada link encryption, internet address, IP address, dan lainnya. Selanjutnya di 13.2.5 ini adalah advanced setting. Jadi yang mana advanced setting ini adalah beberapa pengaturan dan menu dasar yang didapat akses pengguna dengan cepat untuk menerapkan berbagai konfigurasi umum. Jadi, however, as an network administrator, you will topology access the advanced setting. Namun sebagai administrator jaringan biasanya akan mengakses pengaturan lanjutan. Jadi pada seperti yang disebutkan pada gambar di bawah ini adalah kita dapat mengakses semua fitur WLAC. Next, selanjutnya di 13.2.6 ini adalah konfigurasi WLAN. Jadi wireless LAN controller have port and interface. What are the sockets for the physical connection to the wired network? Konfigurasi WLAN ini adalah pengontrol LAN, wireless port dan interface
Jadi port adalah soket untuk mengkoneksi fisik ke jaringan kabel. Jadi pada gambar ini adalah yang mana kita bisa mengkonfigurasi WLAN dasar pada WLC mencakup langkah-langkah berikut. Di sini ada 7 step. Untuk step 1 itu ada create the WLAN, ya. Itu membuat WLAN. Bisa lihat di pada gambar ini adalah yang mana administrator sedang membuat WLAN baru yang akan menggunakan wireless LAN sebagai nama dan pengidentifikasi set layanan atau SSID. Jadi ID tersebut adalah nilai arbiter yang digunakan untuk mengidentifikasi WLAN dalam keluaran tampilan di WLC. Selanjutnya di step 2 itu adalah apply and enable the WLAN. Jadi setelah mengaktif enable tersebut, administrator jaringan harus mengaktifkan WLAN. Enable statusnya harus enable kan. Jadi untuk memungkinkan administrator jaringan untuk mengkonfigurasi berbagai fitur untuk WLAN serta WLAN tambahan. Sebelum mengaktifkan untuk akses klien wireless ini, administrator jaringan dapat mengkonfigurasi berbagai pengaturan untuk WLAN termasuk keamanan, QoS, kebijakan, dan pengaturan lanjutan tersebut. Next di step 3 ini adalah select the interface. Pada select interface ini adalah saat membuat WLAN kita harus memilih interface yang akan membawa lalu lintas WLAN traffic dan jadi pada gambar di bawah ini adalah menunjukkan interface yang telah dibuat di WLC. Kita akan mempelajari cara membuat antarmuka. Next, pada step 4 ini adalah secure the WLAN. Jadi pada step 4 ini adalah klik security untuk mengakses semua opsi yang tersedia untuk keamanan LAN. Jadi administrator jaringan ingin mengamankan layer 2 dengan WPA2 atau PSK, WPA2 dan 802.1x ini diatur secara default. Jadi di kota PSK format ini kita akan ditampilkan atau memasukkan kunci yang telah dibagikan sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi setelah itu kita akan mengaktifkan WLAN dengan autentikasi WPA PSK. Jadi klien wireless ini yang mengetahui kunci yang telah dibagikan sebelumnya sekarang dapat mengaitkan dengan autentikasi dengan AP. Next di step 5 ini, step 5 ada verifikasi the WLAN is operational. Jadi setelah itu kita pergi ke klik WLAN, lalu menu sebelah kiri kita melihat WLAN yang baru dikonfigurasi. Nah, pada gambar ini kita dapat memverifikasi bahwa WLAN ID 1 ini dikonfigurasi dengan wireless LAN sebagai nama dan SSID diaktifkan dan menggunakan keamanan WPA2 PSK. Selanjutnya step 6 ini adalah monitor the WLAN. Pada monitor the WLAN ini adalah kita akan menemukan tab monitor. Jadi
Pada bagian atas ini yaitu halaman ringkasan tersebut. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa wireless LAN tersebut sekarang memiliki satu klien yang menggunakan layanan layanannya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini yang di kotak kotak merah. Jadi step terakhir adalah step 7. Jadi di step 7 ini adalah view wireless client detail. Jadi pada step 7 ini adalah pada tampilan di samping ini adalah yang pada tampilan tersebut di bawah ini adalah klien untuk melihat informasi lebih lanjut tentang klien tersebut. Ya, jadi yang terhubung ke WLAN. Jadi satu klien terhubung ke wireless LAN ini melalui IP1 dan diberi alamat IP dengan 192.168.5.2. Jadi layanan DHCP ini layanan DHCP dalam bagian adalah disediakan oleh router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majid Aksa dan saya akan melanjutkan dari presentasi modul 13 yaitu WLAN configuration. Di sini untuk partian itu ya ada SNP dan radius. Di foto contoh ini PCI ini menjalankan Simple Network Management Protocol atau SNP dan autentikasi remote dial-in user service atau radius server software. SMP ini digunakan untuk memonitor atau melihat jaringan. Network administrator juga membutuhkan WLC untuk memforward atau meneruskan semua dari SNP pesan NSP atau log pesan NSP-nya yang dipanggil sebagai traps ke SNP servernya. Nah, seperti contoh di sini ada configure SNP server informasi. Nah, di sini cara untuk mengkonfigurasi SNP-nya. Yang pertama, buka link ini. Yang pertama, buka manajemen. Yang kedua, pencet SNP. SNMP. Yang ketiga, itu pencet trap receiver. Dan keempat, new. Nah, setelah masuk, memasukkan nama komunitasnya, kemudian IP address dari SNP servernya ini, dan kemudian apply. Kemudian mengkonfigurasi radius server. Nah, pertama ada ini, buka security, kedua buka radius, ketiga membuka autentikasi, dan keempat new. Nah, di sini Anda memasukkan IP address-nya, kemudian passwordnya untuk dibagikan, kemudian apply. Setelah apply, masuk ke sini, kemudian dicentang untuk manajemen dan network usernya.
Next ini ada setiap WLAN itu berkonfigurasi menggunakan WLC yang membutuhkan virtual interface sendiri. WLC juga punya 5 physical port data traffic. Tiap port fisikal ini dapat dikonfigurasi untuk mensupport beberapa WLAN. Setiap WLAN itu mempunyai virtual interface-nya. Port fisikal juga bisa agregasikan untuk membuat link bandwidth yang tinggi. Network administrator juga memutuskan bahwa WLAN yang baru ini bakal menggunakan WLAN interface 5 dan networknya ini 192.168.50/24 atau 2 ada subnetnya 24. R1 sudah memiliki subinterface yang dikonfigurasi dan aktif untuk VLAN 5 seperti contoh di sini, dan menggunakan command show IP interface brief. Nah, di sini ada contohnya dan sudah ada dimasukkan IP address-nya. Kemudian cara untuk konfigurasi interface yang baru. Nah, seperti ini. Yang pertama ada pencet controller, kedua pencet interface, tiga new. Kemudian membuat namanya, kemudian habis itu apply, ketiga masukkan nomor portnya dan kemudian IP address, netmask, gateway. Keempat, memasukkan IP DHCP servernya yaitu ini. Kemudian nomor 5 confirm dan cara verifikasinya. Nah, bisa dilihat di sini. Cara konfigurasi DHCP scope. Yang pertama, membuka internal DHCP server, kemudian DHCP scope. Yang ketiga new. Kedua, menamai DHCP scope-nya. Ketiga, memverifikasi apakah namanya itu masuk, dan keempat ini mengkonfigurasi DHCP scope-nya. Nah, ini. Dan terakhir ini verifikasi. Sudah ada IP-nya atau belum? Sudah ada, ya udah. Dan cara konfigurasi WPA2 Enterprise WLAN. Yang pertama buka WLAN dan create new go, kemudian menamai WLAN-nya dan memasukkan ID-nya. SSID-nya ini sama aja dengan profilnya dan ID-nya juga kemudian enable mengaktifkan WLAN untuk VLAN 5. Kemudian apply, kemudian memverifikasi atau memberi password ke STT-nya. Kemudian konfigurasi pakai IP yang mana, port yang mana, kemudian apply. Dan verifikasi apakah sudah ada. Oke, sudah ada. Next ada troubleshooting WLAN, troubleshooting WLAN. Di sini ada tabel ini, ada identify the problem, mengidentifikasi masalahnya. Ini kemudian ada menstabilkan masalah yang bisa diprediksi masalahnya, probable cause secara teori ya. Menstabilkan teori dari alasan yang setidaknya masuk akal gitu. Mentes teorinya untuk mendeterminasikan ya cost-nya. Kemudian menstabilkan plan atau rancangan dari aksi untuk meresolve
atau untuk menangani masalah dan mengimplementasikan solusinya. Memverifikasi full sistemnya secara fungsional dan implementasi ke preventive measure atau preventive measures, cegahan atau untuk mengimplementasikan cara-cara pencegahannya. Nah, mencari dokumen dan outputnya atau pengeluarannya. Jadi ada penjelasannya. Kemudian ini ada contoh wireless client yang nggak bisa connect, troubleshooting. Nah, di sini ada cara-caranya. Kalau nggak ada konektivitas, coba di IP config. Kalau ada IP address-nya itu berarti sudah dikonfigurasi dengan IP address static. Kemudian ping, kalau bisa reload drivernya. Ini mungkin bisa berbeda hasilnya kalau menggunakan NIC wirelessnya yang berbeda. Kalau NIC wireless itu berjalan, coba cek mode security dan enkripsi settingnya di client. Kalau security sistemnya nggak sama, berarti klien nggak bisa akses ke WLAN. Tapi kalau misinya operasional tetapi koneksi wirelessnya itu jelek, cek di bawah ini berapa jauh PC API dari sebuah API, apakah PC itu sudah ter, terjangkau areanya. Kemudian cek settingan channelnya di client side wirelessnya. Software client juga seharusnya mendeteksi dan mengapprove channel selama itu SSID-nya sama atau benar. Cek presensinya atau dari beberapa device di area yang mungkin menginterferensi dengan 2,5 GHz bandnya. Contoh itu device ada cordless phone, baby monitor atau monitor bayi, microwave oven, security system wireless, potensial root API, dan data dari device ini bisa menginterferensi ke WLAN dan mengintermittent masalah koneksi di antara wireless client dan IP. Nah, troubleshooting kalau jaringannya jelek, upgrade client servernya, terus membagi traffic. Udah, ini seperti contoh di sini ada penjelasannya. Kemudian updating firmware-nya. Nah, beberapa wireless router dan AP ini menawarkan firmware untuk di-upgrade. Firmware rilis juga mungkin memiliki problem fix atau update patch untuk security vulnerabilities-nya. Harus dicek apakah router ini punya update firmware seperti contoh di sini. Kalau ada update, dan network administrator ini juga bakal memverifikasi apakah firmware ini up to date. Contohnya di Kiscom, Meraki, API. Oke, itu saja dari saya. Nextnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Satria Dika Praditya akan memberikan atau cara mengerjakan paket tracer tentang WLAN configuration di modul 13.5.1. Di sini kita download dulu paket tracernya. Oke, kita coba bareng-bareng ya.
di sini kita isi dulu satria@gmail.com. Kita oke saja. Oke, di sini kita lihat di sini ada dressing table ya. Di sini ada WLAN information juga. Di sini IP-nya. Oke, di sini IP-nya DHCP untuk wireless dari table, dari tablet, smartphone, lalu ada laptop juga, ada wireless host 1 dan juga host 2. Oke. Objeknya itu konfigurasi home router. Oh, ini home router ya. Jadi konfigurasi WPA2 on secure home router masih di sini. Konfigurasi interface si S2 connection WLAN. Coba kita lihat skenario nya. Kita lihat dulu. Jadi di sini ada di komputer, di laptop, smartphone, tablet, wireless 1, wireless 2, VLC-nya. Oke, kita coba ya. Di sini kita lebar dulu biar enak dilihatnya. Kita lebarkan lagi. Yang pertama itu installing your friend host. Oke. Pertama open home ya, open ini. Lalu buka configuration internet. Ini kita rubah konfigurasi jadi DHCP. Oke, sudah dapat ya. Ini dia. Coba kita IP address-nya dari home network tidak ada ya. 202. Oh, tidak ada. Oke. Oh, ada IP address DHCP ya. Oke, lanjut. Kita ke mana nih? GUI. Oh, GUI ya. GUI. Lalu di sini kita rubah internet type-nya ke DHCP juga. Lalu IP address, IP routing-nya berapa di sini ada nggak? IP routing-nya itu LAN-nya ya 6.1 6.1. Lalu di sini berarti 255.24 ya. Oke. Kita scroll lagi, tadi udah sampai sini. Lalu ada IP address ininya. Start IP address dari berapa di sini? Oh, 3. Startnya 3 ya di sini ya. Startnya 3, lalu max-nya itu 20. Oke, lalu kita ke DNS-nya. Static DNS 1 ada nggak di sini? Oh, ini ya. Itu 10 100 100 252 ya. 252. Oke. Sudah, kita cek lagi. DNS-nya sudah ya ini ya. Sini ada apply save setting. Oke, berhasil ya. Jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kita ke wireless. Wireless. Nah, di sini ya. Ini seperti sebelumnya ya. Nah, di sini karena kebanyakan perangkat masih menggunakan 2, GHz, maka di sini kita menggunakan 2,4 GHz ya. Jadi di sini kita auto saja. Lalu di sini kita enable SSID, jangan lupa dirubah menjadi yang namanya merubah home SSID ya harusnya ya. Kita lihat dulu di sini. Oh ya, home SSID saja ya. Kita ganti home SSID. Nah, lalu sini kita enable, di sini rubah ke channel 6. Channel 6 di sini ya. 2,437 GHz. Oke, jika sudah ini kita disable saja karena kita menggunakan 2,4 GHz saja. Sebenarnya home SSID kita enable untuk SSID broadcast-nya. Jika sudah, kita save. Oke, naik ya.
Oke, selanjutnya kita ke mana nih? Configure WPA2. Be careful host home untuk kita coba ke laptop ya berarti ya. Kita ke desktop wireless, kita ke connect, kita refresh. Muncul. Oke. Connect. Oh, tidak mau dia. Oh, berarti kita atur ini dulu ya. WPA 2-nya ya. Berarti wireless setting. Nah, di sini kita menggunakan WPA 2 personal seperti yang saya jelaskan di modul sebelumnya ya. Karena kita menggunakan WPA 2 personal. Nah, lalu di sini AES. Nah, lalu dengan kata sandinya adalah kita lihat di sini ya, Cisco 123. Oke. Cisco 123. Oke, benar ya. AES Cisco 233 WPA 2 personal. Kita save. Oke, naik ya. Coba kita close, kita buka laptop dulu. Coba kita hubungkan, kita refresh kembali. Kita buka di sini. Sudah muncul? Oh, butuh waktu ya. Oke, kita refresh kembali. Kita close, kok lama. Kita refresh. Masih tidak muncul ya. Oh, muncul. Saya di home. Nah, muncul ya di sini ya. Kita masukin Cisco 123. Kita connect. Oke, connect ya. Coba kita lihat. Oke, connect ya. Nah, kita coba untuk mengeceknya itu oh, seperti ada yang kelewat ya. Kita belum mengatur di router aksesnya ya. Setelah kita sini dulu, lalu kita ke administration ya. Router aksesnya kita diganti Cisco 123. Cisco 123. Oke, coba kita save. Oh iya benar, kita ketinggalan satu ini ya. Nah, ini biarkan saja, kita hanya merubah ini dengan Cisco 123. Ini kita minimize, kita ke laptop, kita ke ini lagi, coba kita refresh kembali, kita konekkan, lalu coba kita ping server ya, Cisco 123 connect. Oke, sudah connect ya. Kita coba ping www.netacat.pt ya. Kita ke command prompt ping www.netacat.pt ya. Benar. Oh ya, coba kita tunggu ya. Kita cek terlebih dahulu apakah berhasil. Sepertinya lama ya. Oke, coba kita lihat di sini. Connect line to the network. Oh, sudah bisa ya. Coba. Oh, request time out. Oh, berhasil. Oke, berhasil lah, laptop berhasil lah. Oke, coba kita itu sudah connect. Nah, lalu kita konfigurasi untuk tabletnya dan juga untuk sama smartphone ya. Di sini kita ke config. Itu kita ke wireless 0. Nah, di sini bisa saja jadi kalau kita masukkan namanya home SSID. Nah, kita ke WPA 2 PSK nya masukkan Cisco 123. Oke, berhasil ya. Lalu kita buka smartphone, kita buka config wireless 0, kita sama dia masukkan home SSID ya, key-nya Cisco 123. Oke, berhasil. Coba kita lihat apakah connect. Oh, sini sudah connect ya. Coba kita ping sama ya, ping www.netacat.pt.
Oke, berhasil ya, tablet sudah berhasil. Bisa kita langsung close saja. Coba kita buka komen ininya, kita ping www.netbakat.pt, kita enter. Oke, berhasil juga ya. Ini kita close tidak apa-apa. Kita coba laptop, kita ping kembali. Berhasil ya. Nah, berarti kita sudah selesai untuk di part pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke part 2. Nah, part 2 itu kita disuruh konfigurasi WLC ya. Nah, di sini kita buka ke enterprise admin ya. Enterprise admin, kita ke desktop, lalu kita ke oke. Sabar, kita menggunakan IP-nya. Nah, IP-nya kita masuk ke enterprise admin 192.168 100 titik kita ke WLC ya, seperti ini ya, 254. Kita coba ya, kita copy dulu, kita buka enterprise-nya, lalu kita pastikan di sini. Jangan lupa di sini menggunakan HTTPS ya, https://. Oke. Nah, dia jika menggunakan HTTP tidak bisa ya, karena kurang aman ya, jadi menggunakan HTTPS ya, karena dia resmi lah, seperti itu. Lalu kita admin, passwordnya Cisco 123. Oke, kita login, kita tunggu ya. Di sini emang lumayan lama ya. Oke, berhasil. Nah, jika sudah berhasil login, langkah selanjutnya kita buka configure interface. Berarti kita ke mana ini? Configure kontrol ya. Sebentar. Oke, bener, interface. Nah, di sini kita buat untuk WLAN 2 dan juga untuk WLAN 5 ya, sepertinya ya. Oh ya, benar. WLAN 2. Oke, di sini jika sudah, kita geser, kita pencet new. Di sini memang lumayan lama ya. Di sini kita WLAN 2. Nah, untuk ID-nya adalah 2, jangan lupa ya, deketin di sini ya. Nah, lalu kita apply. Sudah, kita tunggu. Lalu untuk port numbernya itu 1. Ini kita top saja ya. Port number itu 1. Lalu untuk ini 2. Ini untuk ID-nya ya. Ini kita copy IP address-nya, kita pastekan di sini. Netmask-nya 255.255.255.0. Berarti untuk default gateway-nya kita pastekan di sini 1 ya. Nah, untuk primary key-nya kita sama ya, .1 primary DHCP server. Coba kita lihat benar atau tidak. Oh ya, benar ya, sini 2.1 ya. Oke, jika sudah, kita apply. Sekarang kita cek lagi, kita apply ya. Kalau sudah, kita tunggu. Oh, demo agak lama ya. Oke, jika sudah, kita oke saja. Oke, tidak kembali lagi seperti ini ya.
Jika sudah, kita kembali ke interface, kita buat untuk WLAN 5-nya. Nah, di sini membutuh kesabaran ya. Oke. Di sini perlu diingat, perlu hati-hati ya untuk pengerjaannya. Dilihat baik-baik, diikuti step by stepnya, dipahami juga ya. Oke, di sini WLAN 5 dengan ID-nya 5. Lalu kita apply. Nah, di sini port numbernya 1. Di sini port number tetap 1 ya. 1, lalu ini 5, IP 192.168.5.254. Ini 255.0.92.168.5.1 ya. Pin juga sama ya, 192 192.168.5.1. Oke, jika sudah kita apply saja, kita tunggu, lalu kita oke. Lihat ini 5.1 ya. Benar ya, 5.1. Nah, jika sudah, cek namanya bener WLAN 5 ya. Nah, ini namanya jangan sampai salah. Ini sudah benar naik ya. Coba kita cek result dulu. Oh, jadi ada yang salah. Untuk DHCP-nya ini belum ya. Di home wireless itu subnet max-nya di DHCP server. Coba kita lihat di sini ya. Di sini masih ada yang salah. DHCP servernya. Kita cek lagi, coba di mana yang salah. Itu di home di DHCP server. Itu di bagian max IP ya, berarti tadi kita buat ya. Hanya bukan di sini, oh bukan. Oh, di setup. Yang salah tadi itu adalah subnet masknya itu 224. Coba kita cek. Yang salah itu subnet masknya ya. Kita lihat lagi. Tadi subnet masknya adalah 224. Coba kita cek dulu. 224, coba kita apply ya. Save. Apakah sudah benar? Oh, sudah benar ya. Oke, sudah benar. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita close, kita buka, ini kita close saja, sudah benar. Nah, itu perlu diperhatikan ya teman-teman ya saat pengerjaan ya. Jadi kita harus hati-hati dalam pengerjaannya. Tadi kita sudah sampai di sini ya. Nah, selanjutnya jika sudah, kita ke kontrol lagi. Sudah, kita ke DHCP ya. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Tadi kita sudah buat ini, lalu kita ya ke DHCP. Dia DHCP scope. Coba ya, scope name ya. DHCP scope. Nah, di sini kita buat baru dengan nama manajemen. Kita tunggu. Nah, di sini perlu kesabaran ya. Karena memang agak lama ya. Kita klik new. Lalu sini kita kasih nama manajemen. Kita apply, kita cek manajemen. Benar ya, manajemen. Kita apply. Nah, jika sudah, kita tunggu. Lalu kita masukkan IP-nya ya. Oh, kita buka dulu ya. Saya kira langsung tadi. Lalu kita buka. Oke, kita masukkan
IP-nya itu 192.168.100.235. Oke, di sini 192.168.100.245. Networknya itu 192.168.100.0, lalu sampai 255.255.255.0. Lalu default route-nya itu 192.168.100.1. Nah, kita cek terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita apply. Oke, berhasil ya, sudah naik ya. Nah, lalu selanjutnya jika sudah, kita ke configuration radius berarti kita ke secure ya. Coba kita cek. Kita tunggu. Secure ya. Oke, radius authentication ya. Oh ya benar, kita new. Nah, kita new, kita beri IP-nya ya. IP-nya itu 10.6.0.254. Nah, ini untuk meminimalisir kesalahan, ini kita copy saja ya. Oke, kita buka, sini kita paste radius PW. Nah, ini port bawaannya tidak usah dirubah ya, ini saja yang dirubah. Nah, lalu di sini jika sudah, kita klik apply. Kita tunggu, dan ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Untuk radius itu portnya sudah ada ya, jadi tidak perlu kita rubah-rubah. Portnya kita cek, jika sudah, lalu kita ke manajemen information SMP server ya, kita klik manajemen, lalu kita ke SMTP ke receivers. Oke, kita coba ke receivers ya. Receivers benar ya. Nah, lalu kita new untuk ini takaknya ya, atau server radiusnya. Set new, dan jika sudah, di sini kita kasih nama adalah WLAN. IP address-nya 192.10.0.254. Oke, di sini langsung kita apply saja. Jika sudah, kita langsung selesai ya, create WLAN. Nah, ini dia, kita buka WLAN-nya. Tadi kita sudah buat WLAN 2 dan WLAN 5. Nah, di sini kita untuk konfigurasinya ya, kita cek go. Nah, di sini perlu hati-hati ya, di sini yang agak riskannya ya untuk pemberian nama ya. Nah, di sini kita copy saja, tidak apa-apa. WLAN 2 kita copy, kita paste di sini. Ini kita top saja biar tidak hilang. SSID 2, ID-nya jadi kali 2, lalu kita apply. Jika sudah, di sini agak lama ya. Dia menggunakan interface menggunakan secure PSK2, berarti ini statusnya kita on kan. Nah, untuk grupnya jangan lupa dirubah ke WLAN 2. Oke, jika sudah, kita lanjut ke secure. Secure ini kita menggunakan WPA. Sini kita enable PSK-nya, kita kasih nama Cisco. Sebentar. 23. Dan jika sudah, benar ya, PSG sudah di ini, lalu kita ke advance ini kita cek centang 2 ini, lalu kita apply. Tadi sini ada sedikit kesalahan ya untuk WLAN-nya.
penulisannya benar. Coba kita cek result dulu ya. Benarkan di sini karena namanya tidak sesuai teman-teman ya. Oke, kita cek kembali. Ini kita nunggu apply dulu. Namanya tadi di kontrol teman-teman ya. Nah, tadi saya W-nya doang yang gede, LAN-nya kecil ya. Oke, kita tunggu. Tadi saya buat di interface ya. Pemberian namanya jangan lupa, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, di sini ini kita edit. Tidak mau dibuka dia, atau lama. Sepertinya tidak mau dibuka ya. Atau kita remove saja. Oh, bisa. Aduh, nama tidak bisa bisa dirubah. Wah, tidak bisa dirubah teman-teman. Berarti di sini kita coba kita akarin dulu ya. Karena tidak bisa dirubah, berarti cara ini kita hapus saja. Kita hapus lalu kita buat yang baru ya. Kita remove. Yes. Oke, kita buat baru ya. Nah, ini namanya jangan sampai salah ya teman-teman ya. Kita harus mengikuti contohnya ya di sini. Namanya WLAN 5. ID-nya 5. Kita apply. Oke, kita kembali dulu di WLAN 5 itu yang ini ya. Oh, yang ini. Oke, jika sudah portnya 1.5.92.168.5.254 2.540 255.255.255.192.168.5.1 ya. 5.1 bener 168.5.254. Oke, kita apply. Oke, coba kita cek terlebih dahulu ya, apakah benar. Coba kita cek result. Oh, masih belum ya di sini ya. Oh, sudah ya, WLAN 5 sudah. Oke, kita lanjut ya jika sudah. Kita tadi di mana, saya tadi agak lupa, ke WLAN ya, WLAN lalu ke bagian, oke sebentar, ini SSID sudah ya. Nah, jika sudah terus kita buat yang WLAN 5. Jadi kita go. Oke, tabnya WLAN, namanya itu adalah wireless WLAN ya tadi itu. Oh ya, wireless WLAN 5. Kita copy, kita paste di sini. SSID-nya adalah SSID strip 5. ID jangan lupa kita rubah ke 5. Kita apply. Lalu dia menggunakan secure. Oh, berarti tadi saat kita aktifkan ya teman-teman di secure, kita centang seperti sini ya. Kita melakukan WLAN 5. Nah, lalu di secure ini kita WPA 2. Nah, sini kita aktifkan ini. Nah, di sini teman-teman, tadi kan kita menggunakan PS key ya. Nah, jika kita menggunakan PS key, maka di sini akan ada kata sandinya ya. Nah, tapi di sini secure menggunakan 802.1 ya. Berarti sini kita enable. Ini kita
Di sini kita enable. Nah, jika kita enable, lalu sini kita masuk ke sini ya, server takaknya. Nah, di sini server 1 kita masukkan IP-nya yang sudah tadi kita buat. Nah, jika sudah, sama seperti sebelumnya kita ke advance, lalu kita centang dua ini ya, flash connect local switching dan juga flash connection local authentication. Oke, lalu kita apply. Kita tunggu. Coba sini sekali kita cek resultnya ya. Kita lihat berhasil. Oke, berhasil semua ya. Berarti kita tinggal menghubungkan wireless host 1 dan wireless host 2 ya ke lab 1 ini ya. Coba kita cek dulu. Sudah semua ya. Oke. Ini kita minimize saja, tidak masalah. Oke, di sini. Lalu di sini hubungkan ya di sini ya. Coba kita ke wireless 1. Host 1 itu ke WLAN 2 ya. Oh, WLAN 2. Nah, kalau ke WLAN 2 tadi kan menggunakan secure tuh WPS2 PS key. Nah, berarti dia di sini saat kita konekkan, dia meminta kata sandi tadi misalnya Cisco 123. Nah, lalu kita connect dan berhasil connect ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Nah, host 1 sudah selesai ya. Coba kita ping. Kita ke desktop, ini kita close saja. Salah, kita ke command prompt harusnya ya. Kita cek server ya, ping www.netakat.t. Oke, mau ya, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita ke menghubungkan host 2 itu menggunakan WLAN 5 ya, dengan sebagai WLAN information table ya, kredibilitasnya. Kita ke PC, kita ke connect. Nah, di sini kita refresh. Oh, sini ke profile. Nah, di sini kita ke edit ya teman-teman. Saya agak lupa profile ini, dari berarti kita ke edit ya. Oh ya, benar. Nah, lalu kita pilih SSID yang 5. Nah, di sini kita klik Advanced Setup. Nah, di sini ini kita next di sini. Jangan lupa ya dirubah. Nah, pakai SSID. Sebentar. Harusnya sini sudah berubah otomatis. Nah, SSID 5, jangan lupa. Nah, ini kita next saja. Nah, secure-nya disable aja, tidak masalah sepertinya ya. Coba kita tidak. Coba kita cek secure ya. Secure itu tadi enterprise ya, kita ini ya, coba kita enterprise. Nah, loginnya itu kita lihat di sini ya. WLAN 5 itu username-nya adalah user WLAN 5, sandinya user W5 pas. Nah, ini kita copy, di sini kita paste. Nah, coba kita next, lalu kita save, kita connect. Oke, berhasil ya teman-teman ya, 100% ya. Nah, untuk mengeceknya coba kita ke command prompt, lalu kita ping www.netakat.pt. Oke. Oh, ada titiknya. Please check netakat. Tidak mau deh teman-teman. www.netakat. Coba di sini kita close lagi, kita command prompt. Tidak mau ya. Ping host. Tidak ketemu deh hostnya. Sebentar, harusnya dia mau ya teman-teman. Coba di www.netakat.pt. check name entry again.
Kenapa nih teman-teman? Kenapa dia tidak mau ngeping ya? Harusnya dia mau. Coba kita menggunakan IP-nya ya. Ping 203.0.113.78. Apakah dia mau? Close timeout. Oh, tidak mau teman-teman. Tidak mau ya teman-teman. Coba ini kita close, kita coba lagi ya, kita coba netakan itu. Oh, tidak mau teman-teman. Ya kira-kira segitu ya teman-teman ya. Itu adalah cara untuk konfigurasinya ya, dan menyelesaikannya. Perlu diperhatikan teman-teman saat mengerjakannya. Nah di sini kita perlukan ketelitian ya yang sangat tinggi ya, perlu fokus yang sangat tinggi juga untuk mengerjakan soal dari packet tracer ini ya. Kita lihat namanya jangan sampai salah di sini. Di sini jika kita copy saja tidak masalah ya. Ataupun jika ingin menulisnya sendiri, teman-teman harus hati-hati ya, penulisan huruf besar kecilnya dan juga titik komanya diperhatikan. Oke. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang packet tracer WLAN configuration, yaitu di modul 13.5.1. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.